Oke, hari ini saya Leberto Boli kode lain dengan NIM 204 114002. Hari ini saya akan melakukan presentasi menjelaskan perbedaan morfem dan kata. Nah, di sini saya akan melakukan penjelasan tentang morfem dan penjelasan tentang kata. Baik, kita masuki penjelasan yang pertama, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Nah, di sini saya mengambil penjelasan bahwa morfem bebas merupakan morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu kata. Misalnya yang saya ambil contoh, benar dan gandeng. Nah, jadi untuk morfem terikat, itu morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak mempunyai makna. Nah, dalam kata lain, morfem terikat juga disebut afiks. Jadi morfem yang terikat itu bisa juga disebut sebagai afiks. Nah, begitu. Contoh morfem terikat itu dapat dilihat sebagai berikut. Nah, saya mengambil contoh untuk morfem terikat ya. Nah, jadi morfem terikat ini yang pertama yaitu prefiks. Prefiks itu adalah awalan. Nah, yang mana contohnya di sini adalah me, ber, di, ke, dan er. Nah, yang kedua infiks atau yang biasa disebut sisipan. Nah, ini saya mengambil contoh el, em, er. Nah, yang berikutnya ada sufiks. Ya, biasa disebut juga sebagai akhiran. Nah, di sini saya mengambil contoh i, kan, nya, man, wan, dan wah. Nah, untuk yang berikutnya yaitu konfiks atau imbuhan gabung. Nah, di sini saya mengambil contoh me, kan, di, i, ke, an. Nah, begitu. Itu adalah penjelasan tentang morfem bebas dan morfem terikat beserta contohnya. Nah, kita lanjut ke tahap berikutnya. Penjelasan berikutnya ini tentang identifikasi morfem. Nah, untuk mengidentifikasi sebuah morfem perlu dilakukan perbandingan. Nah, satuan bentuk kata dengan bentuk-bentuk satuan kata yang lain. Jadi, untuk mengidentifikasi sebuah morfem itu kita harus melakukan perbandingan. Perbandingan satuan bentuk kata dengan bentuk satuan katanya yang lain. Nah, begitu. Sebuah kata bisa dikatakan morfem apabila bentuk satuan katanya bisa hadir secara berulang-ulang dalam bentuk yang lain. Nah, di sini contohnya yaitu perbandingan kata kedua. Nah, di sini saya mengambil kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sebagainya hingga ke-10, ke-11, ke-12. Nah, begitu. Di sini bentuk kedua jika dibandingkan dengan contoh di atas dapat disegmentasikan sebagai satuan tersendiri dan mempunyai makna yang sama. Nah, yaitu menyatakan tingkat dan derajat. Sehingga bentuk ke pada contoh di atas adalah morfem. Nah, karena merupakan bentuk terkecil yang berulang-ulang dan mempunyai makna yang sama. Nah, begitu itu tentang identifikasi morfem. Kita lanjut ke berikutnya. Yang berikutnya ini tentang pengertian kata. Nah, ini kata mempunyai pengertian satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Kata memiliki dua macam satuan, yaitu satuan fonologis dan satuan gramatikal. Nah, sebagai satuan fonologis, kata terdiri dari satu suku kata atau lebih dari suku kata. Nah, contohnya itu kata membaca terdiri dari 3 suku kata, yaitu mem, ba, dan ca. Nah, untuk morfem mem merupakan morfem terikat atau morfem yang tidak berdiri sendiri dan tidak mempunyai makna. Morfem yang tidak berdiri sendiri dan mempunyai makna itu akan mempunyai makna jika digabung dengan kata lain. Sedangkan morfem baca merupakan morfem bebas yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Nah, sebuah cara dapat dilakukan untuk melihat bentuk-bentuk dalam bahasa berdiri ialah dengan menggunakan konsep unsur-unsur dalam pesan yang secara umum dikenal dengan proses morfologi. Ya. Nah, lalu dengan ini kita mengetahui bahwa bentuk-bentuk kata dalam bahasa Indonesia berharap, dan diharapkan pastilah mengandung lebih dari satu unsur.
yaitu unsur harap dan sejumlah unsur yang lain seperti an, ber, di, dan kan. Lalu morfem bebas memiliki dua kategori. Kategori pertama disebut morfem leksikal. Dipandang sebagai kata-kata yang mengandung isi pesan yang ingin disampaikan. Contoh morfem leksikal adalah anak rumah, harimau, sedih, panjang, kuning, pandang, makan, kemarin, tadi, besok. Kelompok morfem bebas yang lain disebut dengan morfem gramatikal. Kelompok itu terdiri dari kata tugas seperti preposisi, konjungsi, interjeksi, artikel, dan partikel. Contoh morfem gramatikal itu dan, tetapi, ketika, sebab, pada, dan sebagainya. Afiks yang termasuk dalam kategori terikat dapat dibagi menjadi dua tipe. Salah satu tipe ialah morfem derivasional. Morfem derivasional berfungsi mengalihkan kelas kata bentuk dasar menjadi kelas kata yang berbeda. Morfem terikat kedua mengandung apa yang disebut morfem infleksional. Morfem infleksional tidak digunakan untuk menghasilkan kata-kata baru, tetapi berfungsi sebagai pernyataan kategori gramatika dan hubungan sintaksis. Morfem infleksional tidak dapat diulang dalam satu kata infleksional. Sekian penjelasan dari saya mengenai morfem dan kata. Jadi sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.